Terungkap, Jonathan Christie tak menyangka raih 3 gelar juara beruntun, kisahnya di Hilo Open 2025 bikin merinding. Selamat datang kembali di kanal kami, para penggemar bulu tangkis. Hari ini kita akan menyelami lebih dalam kisah inspiratif Jonathan Christie di Hilo Open 2025, sebuah turnamen yang penuh kejutan dan pembuktian. Betul sekali, Jonathan Christie kembali menjadi sorotan utama setelah berhasil membawa pulang satu-satunya gelar juara untuk Indonesia di ajang bergengsi ini. Sebuah pencapaian yang luar biasa mengingat persaingan yang sangat ketat di level internasional. Tepat sekali, dari 3 wakil Indonesia yang berlaga di partai puncak pada Minggu 2 November 2025, hanya Jonathan yang berhasil mengakhiri turnamen Hilo Open 2025 dengan kemenangan. Ini menunjukkan betapa beratnya perjuangan yang harus ia lalui. Jonathan Christie tampil sangat tenang dan penuh percaya diri saat memastikan gelar juara untuk sektor tunggal putra di final Hilo Open 2025. Mental juara yang tak tergoyahkan, bahkan di bawah tekanan tertinggi. Dalam laga yang digelar di Saarlandhalle, Saarbrücken, Jerman pada Minggu 2 November 2025, Jonathan berhasil mengalahkan wakil Denmark, Magnus Johannessen, dengan skor identik 21-14, 21-14. Sebuah kemenangan yang sangat meyakinkan dan dominan. Yang menarik, Jonathan sempat tertinggal 0-4 di awal game pertama. Namun, ia dengan cepat menyesuaikan diri dan menyamakan kedudukan menjadi 4-4 sebelum berbalik unggul 11-9 di interval. Ini menunjukkan kemampuan adaptasi dan strategi yang brilian. Dengan variasi pukulan menyilang yang mematikan dan serangan terukur yang sulit diantisipasi, Jonathan menutup game pertama dengan skor 21-14, sebuah penampilan yang sangat cerdas dan efektif. Pada game kedua, ia langsung tancap gas, unggul 4-0 dan mengendalikan penuh jalannya permainan hingga akhir. Magnus Johannessen beberapa kali melakukan kesalahan sendiri, sementara smash keras Jonathan Christie sulit sekali dikembalikan. Pertandingan yang berlangsung sekitar 45 menit itu berakhir dengan skor sama 21-14. Kemenangan ini bukan hanya tentang skor, tapi juga tentang bagaimana Jonathan mampu mendominasi dan mengendalikan setiap aspek permainan. Rasa syukur yang mendalam terpancar dari Jonathan Christie atas hasil tur Eropa kali ini. Kemenangan di Hilo Open 2025 menandai gelar ketiganya dalam 4 turnamen terakhir. Sebuah rekor yang fantastis. Jonathan Christie sendiri mengaku tidak menyangka hasil gemilang tersebut bisa diraih dalam waktu singkat, terutama setelah ia keluar dari tim nasional dan masih dalam proses rehabilitasi. Ini adalah bukti nyata dari kerja keras dan keyakinan yang kuat. Ada campur tangan Tuhan dalam apa yang saya raih sejauh ini. 3 gelar dalam 4 turnamen terakhir, sesuatu yang tidak terpikirkan ketika hasil kurang bagus sejak keluar tim nasional, ditambah proses rehab yang masih berjalan. Saya sangat bersyukur. Ujarnya dalam keterangan resmi Senin 3 November 2025 waktu Indonesia. Selain Hilo Open 2025, 2 gelar lain yang berhasil ia raih adalah Denmark Open 2025 yang berlangsung pada 14 hingga 19 Oktober dan Korea Open 2025 pada 23 hingga 28 September. Sementara itu, pada French Open 2025 akhir Oktober lalu, langkahnya terhenti di babak 16 besar. Namun, hal itu tidak mengurangi kilau prestasinya di Tur Eropa kali ini. Jonathan Christie menyebut Tur Eropa kali ini melampaui harapan pribadinya. Fokus utamanya bukan pada hasil akhir, melainkan bagaimana ia bisa menikmati setiap pertandingan dan memberikan yang terbaik. Pencapaian di Tur Eropa ini di atas ekspektasi saya. Karena fokusnya adalah melakukan saja yang maksimal dan lebih menikmati pertandingan demi pertandingan. Kata Jonathan, sebuah filosofi yang patut dicontoh oleh para atlet muda. Dengan keberhasilan tersebut, Jonathan Christie menutup rangkaian Tur Eropa sebagai satu-satunya wakil Indonesia yang membawa pulang gelar juara Hilo Open 2025. Hasil ini semakin menguatkan posisinya sebagai andalan tunggal putra Indonesia di level internasional. Pengamatan Jojo terhadap lawan juga menjadi kunci kemenangannya.
Usai laga, Jonathan mengaku sudah mempersiapkan strategi khusus untuk menghadapi kecepatan lawan. Hari ini saya memang mewaspadai dan mengantisipasi pergerakan kaki lawan yang lumayan cepat. Jadi secara strategi sudah siap, ujar Jonathan. Persiapan matang ini terbukti sangat efektif. Strategi itu terbukti efektif karena ia mampu membaca arah permainan sejak awal dan menjaga dominasi di 2 game. Ini adalah pelajaran berharga tentang pentingnya persiapan dan analisis lawan. Jonathan Christie telah membuktikan bahwa dengan kerja keras, dedikasi, dan keyakinan, segala rintangan bisa diatasi. Ia adalah inspirasi bagi kita semua. Tentu saja. Dan kita berharap kisah sukses Jonathan Christie ini akan terus berlanjut dan memotivasi atlet-atlet bulu tangkis Indonesia lainnya untuk meraih prestasi yang lebih tinggi lagi. Jangan lupa untuk terus mendukung bulu tangkis Indonesia dan nantikan ulasan-ulasan menarik lainnya hanya di kanal ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Saksikan bagaimana Jonathan Christie, pahlawan bulu tangkis Indonesia, secara dramatis menyelamatkan kehormatan bangsa di Hilo Open 2025. Selamat datang kembali di kanal kami, para pecinta bulu tangkis. Hari ini kita akan membahas tuntas hasil final Hilo Open 2025 yang penuh drama dan kejutan, sebuah turnamen yang selalu dinanti-nantikan oleh penggemar di seluruh dunia. Betul sekali. Turnamen BWF Super 500 ini memang selalu menyajikan pertandingan-pertandingan yang mendebarkan, penuh intrik, dan seringkali diwarnai dengan kejutan-kejutan tak terduga. Dan kali ini, sorotan utama jatuh pada satu nama yang berhasil membuat Indonesia bangga mengangkat moral seluruh negeri. Tepat sekali. Jonathan Christie atau yang akrab disapa Jojo berhasil menjadi penyelamat wajah Indonesia di ajang bergengsi ini. Di tengah dominasi negara-negara bulu tangkis kuat lainnya, Jojo tampil perkasa, menunjukkan mental juara yang luar biasa dan membawa pulang satu-satunya gelar juara untuk Merah Putih. Ini adalah momen yang sangat emosional bagi kita semua. Penampilannya di Saarlandhalle, Saarbrücken, Jerman pada Minggu 2 November 2025 benar-benar memukau. Setiap pukulan, setiap gerakan menunjukkan kelasnya sebagai atlet papan atas. Ia berhasil mengalahkan wakil Denmark, Magnus Johannessen, dengan skor identik 21-14, 21-14. Sebuah kemenangan yang tidak hanya meyakinkan, tetapi juga menunjukkan dominasi penuh di lapangan. Kemenangan ini bukan hanya sekedar gelar biasa, tapi juga menjadi bukti konsistensi dan kerja keras Jojo yang tak kenal lelah. Ini adalah gelar ketiganya di tahun ini, sebuah pencapaian yang fantastis. Setelah sebelumnya, ia juga menjuarai Denmark Open 2025 dan Korea Open 2025. 3 gelar di turnamen besar dalam 1 tahun, sungguh luar biasa. Memang, Jojo sedang dalam performa terbaiknya, berada di puncak karirnya. Namun, sayangnya, kegemilangan Jonathan Christie tidak diikuti oleh wakil Indonesia lainnya. Ada sedikit kekecewaan yang harus kita telan di sektor tunggal putri dan ganda putra, meskipun mereka sudah berjuang mati-matian. Ya, Putri Kusumawardhani di sektor tunggal putri harus puas menjadi runner-up setelah kalah dari wakil Denmark Mia Blichsloot. Pertandingan yang cukup sengit, penuh dengan rally-rally panjang dan adu strategi, berakhir dengan skor 11-21, 21-7, 12-21. Mia Blichfeld memang tampil sangat solid di pertandingan tersebut. Dan di ganda putra, pasangan Sabar Karyaman Gutama dan Mohreza Pahlavi Ispahani juga gagal meraih gelar. Mereka takluk di tangan ganda Taiwan, Chiu Xiangche dan Wang Qilin dengan skor 19-21, 18-21. Meskipun sudah memberikan perlawanan terbaik, keberuntungan belum berpihak pada mereka. Agak disayangkan memang melihat potensi besar yang dimiliki oleh wakil-wakil kita. Tapi ini adalah bagian dari kompetisi, di mana setiap atlet pasti menghadapi tantangan dan tekanan yang luar biasa.
Denmark sendiri menjadi negara tersukses di Hilo Open 2025 ini dengan membawa pulang 2 gelar juara, menunjukkan kekuatan bulu tangkis mereka yang merata. Mia Blichfeld menjadi juara di tunggal putri, dan Matthias Christiansen bersama Alexandra Boye berhasil meraih gelar di ganda campuran. Mereka benar-benar menunjukkan dominasi yang kuat di turnamen ini, membuktikan bahwa persiapan matang dan strategi jitu adalah kunci kemenangan. Kemenangan Christiansen dan Boye juga cukup mengejutkan banyak pihak. Mereka mampu mengalahkan perlawanan pasangan Prancis, Tom Gickel dan Delphine Delroux, dalam 2 game langsung, 23-21, 21-15. Sebuah penampilan yang sangat impresif mengalahkan lawan yang tidak bisa dianggap remeh. Dan jangan lupakan satu gelar tersisa yang menjadi milik wakil Prancis, Margot Lambert dan Camille Pognante di ganda putri. Mereka mencatat sejarah baru bagi bulu tangkis Prancis, sebuah pencapaian yang patut diacungi jempol. Benar sekali, pasangan peringkat 32 dunia itu menjadi ganda putri pertama yang menjuarai Hilo Open. Mereka menumbangkan wakil Taiwan, Hu Yinhui dan Lin Jihyun dengan skor 21-16, 21-10. Ini adalah bukti bahwa kerja keras dan dedikasi bisa membawa hasil yang luar biasa, bahkan dari negara yang mungkin tidak terlalu diunggulkan di sektor ganda putri. Jadi, meskipun Indonesia hanya membawa pulang 1 gelar dari Hilo Open 2025 ini, kemenangan Jonathan Christie ini sangat berarti.